Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan dakwahnya Bapak Saiful Karim. Kasyar nih. Nah, ini udah saya kasih tahu satu ayat aja ini. Yang sudah terbuka mata kalbunya pasti ketawa. Pasti bahagia, pasti ngerti. Saya bacakan ya. Dengarkan. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Biasanya suka dibaca ya dalam salat. Ayat ini keren sekali. Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung. Ngerti? Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini pada sebuah gunung. Ini Quran diturunkan pada gunung. Tahu ya Quran yang mana? Gunung yang mana kan? Nah, ini yang ngerti langsung aku tahu. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Betul? Pecah gunungnya, hancur luluh gunungnya. Udah merasakan itu? Hati-hati dengan ilmu, karena ilmu bisa menjadi pelita atau bisa juga membuatmu menjadi gila. Selamat ya, udah merasakan ayat ini. Coba bacakan Quran tuh di Gunung Galunggung. Belah gunung? Atau di sini di Gunung Burangrang nih, bacakan Quran belah gunung? Karena kita nggak ngerti gunung yang mana, Quran yang mana, nggak ngerti. Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada Maaf ya Bapak Saiful Karim, karena saya tidak melihat keseluruhan video Bapak, cuma melihat potongan ini saja. Saya tidak tahu apa yang Bapak bahas, tapi saya melihat dari raut wajah Bapak ya. Bapak tersenyum seolah meledek ayat ini ya. Nah, mari kita baca juga kelengkapannya ya. Jadi di sini tuh artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ya. Jadi di situ jelas dikatakan bahwa itu adalah perumpamaan ya, Pak, sahabat semua nih. Jadi ceritanya dulu tuh para nabi dan sahabatnya tuh menyampaikan kepada umatnya untuk mempercayai Allah, untuk mempercayai Al-Quran, gitu loh. Jadi mengumpamakan, misalkan ya, manusia disampaikan tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran Al-Quran. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Disebabkan ketakutannya kepada Allah. Jadi itu perumpamaan, jadi untuk manusia yang ibaratnya bandel nih, gak mau dengerin gitu loh. Karena ayat sebelumnya itu tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Nah ya, jadi Al-Quran disampaikan kepada manusia agar kita bisa menempati surga, agar kita menjadi orang beruntung. Tapi ini orang susah, nggak mau. Makanya diumpamakan, kalau Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, dia pasti akan tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Nah, kita takut nggak gitu kepada Allah? Sebagai manusia tuh memang
karena makhluk yang berpikir mungkin ya, atau terlalu pinter atau kepercayaan yang kurang sehingga sampai ada diumpamakan seperti itu. Menyampaikan. Nah, raut wajah Bapak itu seperti meledek, senyum-senyumnya seperti tidak mempercayai, bahkan Bapak menanyakan, "Udah belum dibacakan di Gunung Galunggung? Pecah nggak gunungnya?" Al-Quran itu petunjuk bagi manusia yang bertakwa, bukan untuk gunung. Itu hanya perumpamaan ya. Nah, dalam Islam, dalam Al-Quran memang sudah dikatakan bahwa akan ada 73 golongan ya. Ya mungkin golongan Bapak tahu golongan keberapa kali. Tapi cuma satu yang paling benar. Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak kalau Bapak memahaminya seperti itu. Karena memang Islam tuh bisa terpecah menjadi 73 golongan. Yang kemarin aliran aulia itu ya, yang dia katanya bicara sama Allah, itu kan juga termasuk ya. Dan yang paling benar itu, kisi-kisinya adalah, petunjuknya adalah yang mengikuti Al-Quran dan sunnahnya, sunnah Nabi. Mengikuti Al-Quran loh. Jika Anda saja ke Al-Quran sudah meledek, sudah ngenyek, ibaratnya nggak percaya, emang pecah tuh gunung. Itu kan sesuatu hal yang tidak ada kepercayaan kepada Al-Quran, bahwa padahal itu adalah kata-kata perumpamaan, mutasabihat ya. Itu aja sudah beda, karena golongan yang paling benar itu adalah yang mengikuti Al-Quran dan sunnahnya. Sunnahnya apa? Sunnah Nabi. Banyak. Ada juga di dalam Al-Quran petunjuknya untuk melaksanakan sunnah Nabi tersebut. Jadi sunnah Nabi itu bukan yang ringan-ringan kayak potong kuku hari Jumat, miara jenggot, atau jidat hitam, atau apa, banyak. Nah, siapa yang bisa melaksanakan hal tersebut itu adalah yang paling benar. Lalu sunnah Nabi Muhammad juga ada yang namanya menghargai orang lain, menghargai nabi-nabi sebelumnya, ya, menghargai temannya, itu sunnah juga. Karena apa yang dilakukan Nabi, kebaikan. Nah, kalau Bapak merasa Bapak yang paling benar menyalahkan Al-Quran, terjemahan Al-Quran yang sudah dibuat oleh para alim ulama sebelumnya, itu juga patut dipertanyakan kalau bagi saya. Kalau saya itu ya, kalau ada yang kurang, misalkan ingin ditambahkan ya boleh, apa kiranya yang baik. Tapi kalau mengkaji berlebihan, ya silahkan saja. Cuma sesuai nggak dengan akal manusia? Mungkin memang ada pengikutnya ya, ada yang suka dengan cara seperti itu. Namun pada akhirnya sebetulnya manusia itu yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya mencukupi kehidupannya, bagaimana cara dia mencari rezeki, bagaimana dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya, bagaimana dia bisa mengatasi persoalannya. Semua itu ada dalam Al-Quran. Itulah yang harus para ulama itu sampaikan. Nah, kajian Pak Saiful Karim ini seolah meledek para ulama sebelumnya dan mempertanyakan apa yang dilakukan ulama sebelumnya, bahwa kajian yang disampaikan para ulama sebelumnya itu adalah salah. Sebetulnya kalau kita mengatakan orang lain salah, kita tidak akan maju untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, karena semua orang itu punya idolanya masing-masing. Ya, punya seseorang yang diikuti, disenangi,
Jadi kalau cara kita untuk mengajak orang lain tapi menjelekkan yang lain, itu tidak semua orang bisa menerima. Jadi kalau siapapun yang dengar video ini, misalkan Anda ikut pengajian Pak Saiful Karim atau siapapun, ya hendaknya itu mencoba untuk menghargai para ulama yang sebelumnya. Karena mereka juga tidak salah, toh mereka benar dan baik. Kalau kajian Pak Saiful Karim ini misalkan lebih bagus, lebih baik, itu mungkin karena kajian Pak Saiful Karim itu kalau anak sekolahan itu udah tingkatan kuliah. Kalau yang disampaikan para ulama sebelumnya itu tingkatan SD. Lalu apakah itu salah? Dia tidak, karena seseorang itu kadang-kadang ya memang harus dibuat mengerti dulu gitu loh, paham dulu. Lalu ada juga yang mengatakan MUI tangkap atau ini apa namanya Pak Saiful Karim atau apa. Jangan juga mengadu domba MUI ya. Mereka juga sebetulnya banyak kok ulama-ulama yang baik di situ, pada soleh. Ya kalaupun ada kekurangan, ya kita sama-sama perbaiki. Ya kalau Pak Saiful Karim ini kayaknya nggak bakal diapa-apain, karena kan dia tidak memiliki hal yang diinginkan orang lain. Ya kan dia cuma menyampaikan, tergantung kitanya mau nerima apa enggak. Pada akhirnya sebetulnya agama apapun itu sugesti. Sugesti kita. Makanya mau agama apapun selama dia baik ya sudah, dalam Al-Qur'an juga disilahkan, diperbolehkan, kita punya Tuhan yang satu. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan manusia selain agama adalah bagaimana dia menjadi manusia yang berguna, yang baik, ya kan? Nah, jika Bapak Saiful Karim ini mengatakan bahwa Anda yang paling benar, Anda yang paling bagus, Anda yang paling memahami Al-Quran, harusnya begini nih, di kamus begini nih, begini. Ya silahkan, tapi caranya tidak usah menjelekkan orang lain, karena di atas langit masih ada langit. Banyak kok ulama-ulama yang pada soleh, yang pada pintar, yang pada ngerti, hanya saja memang tidak bicara. Saya bukan mengomentari karena gimana-gimana ya, karena Al-Quran sudah diusik. Masa Anda menertawakan Quran, dibilang, coba ngaji tuh, baca Quran tuh di gunung, pecah nggak tuh gunung? Jadi seolah mempertanyakan wahyu yang diterima Nabi Muhammad dari Allah. Itu kan perumpamaan, Pak. Anda saja buat kajian pengen didengerin orang. Pengen orang ngikutin situ, ya kan? Kalau Nabi Muhammad zaman dulu bukan orang pengen ngikutin Nabi Muhammad, tapi ingin orang itu mempercayai Allah, mengikuti Allah. Caranya adalah dituntun oleh Nabi Muhammad. Nah begitu. Kita pun beragama Islam bukannya kita disuruh menyembah Nabi Muhammad, kita disuruh menyembah Allah gitu loh. Nabi Muhammad itu perantaranya yang menyampaikan, yang memang diberikan wahyu, diberikan ilham, diberikan kemampuan lebih daripada manusia-manusia lainnya. Kalau Anda mempertanyakan Nabi Muhammad, tapi Anda mempercayai Allah, ya itu nggak bisa. Karena apa yang Allah sampaikan itu melalui Nabi Muhammad. Ada kajian Anda juga yang mengatakan nyari Allah yang jauh di sana, yang nggak kelihatan. Padahal kita bisa bernapas, bisa melihat atau apa, itu dari Allah. Memang. Tapi pemahamannya adalah kita ini manusia ciptaan Allah. Tapi kita bukan Allah, gitu loh. Karena apa? Kita tidak bisa yang namanya maha. Misalkan maha Allah tuh maha pengasih.
Ya, jadi gimana ya, silahkan saja. Cuman semoga kalau memang Anda orang yang baik, orang yang ingin memberi petunjuk, orang yang benar, semoga Anda memang memberikan petunjuk yang benar juga. Karena sayang loh, kasihan, jangan sampai terjerumus. Saya sudah berapa kali bilang, hati-hati dengan ilmu, karena ilmu bisa menjadi pelita atau bisa juga membuatmu menjadi gila. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Silahkan dukung terus channel saya, Maisa Terapis Pijat. Semoga bermanfaat semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku. Hati-hati dengan ilmu, karena ilmu bisa menjadi pelita atau bisa juga membuatmu menjadi gila.